Di ujung timur Nusantara di Kepulauan Maluku yang dijuluki Kepulauan Rempah, terhampar sebuah pulau kecil yang perkasa namanya Ternate. Sebuah pulau vulkanik dengan gunung Gamalama yang menjulang gagah seolah menjadi penjaga abadi. Disinilah, di tanah yang subur oleh abu vulkanik, sebuah kekuatan besar pernah lahir. Sebuah kesultanan yang namanya kelak akan terukir dalam peta dunia, dicari oleh para raja Eropa menjadi rebutan bangsa-bangsa adidaya. Ini bukan sekadar cerita tentang kerajaan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah pulau kecil mampu mengguncang panggung sejarah global, jauh sebelum nama Indonesia itu sendiri ada. Dari sinilah, dari negeri Gapi, denyut nadi perdagangan dunia pernah berdetak kencang. Sejarah Ternate tidak dimulai dengan gemerlap istana atau mahkota emas. Ia lahir dari kebutuhan. Awalnya, Ternate adalah kumpulan 4 kampung atau Soa kampung pertama, kampung kedua, kampung ketiga, kampung keempat, yang dipimpin oleh seorang momole, kepala suku. Mereka hidup dalam harmoni, namun juga dalam bayang-bayang ancaman bajak laut yang kerap mengusik ketenangan. Sadar bahwa kekuatan terletak pada persatuan, para momole ini bersepakat. Maka pada tahun 1257, mereka mengangkat Baab Masyur Malamo sebagai raja pertama, dengan gelar Kolano. Apa yang membuat Ternate begitu istimewa? Jawabannya sederhana, cengkih. Pohon cengkih, Syzygium aromaticum. Ternate, Tidore, Moti, Makian, Bacan. Siapapun yang menguasai pulau-pulau ini mengendalikan pasokan cengkih dunia. Monopoli ini menjadikan Kesultanan Ternate pemain kunci di panggung global. Para pedagang dari Jawa, Melayu, Tiongkok, Arab berlayar ribuan mil, menantang badai dan perompak. Perdagangan rempah mengubah Ternate jadi kota kosmopolitan. Pelabuhannya menjadi pertemuan berbagai bangsa. Bahasa adat, barang dagangan kapal membawa sutra dari Tiongkok, keramik dari Vietnam, karpet dari Persia, tekstil dari India. Di tengah intrik dan tekanan Portugis, muncullah seorang tokoh yang akan menjadi legenda. Sultan Baabullah, putra dari Sultan Khairun Jamil. Ia naik tahta dalam suasana duka dan amarah. Ayahnya, Sultan Khairun, dibunuh secara licik oleh gubernur Portugis, Lopes de Mesquita. Peristiwa itu terjadi saat perundingan damai di Benteng Castella pada tahun 1270. Peristiwa pengkhianatan ini menyulut api perlawanan. Ia bersumpah akan mengusir Portugis dari tanah leluhurnya. Sumpah itu ia penuhi dengan strategi perang dan diplomasi yang brilian, menjadikannya salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Nusantara. Ia menyatukan kekuatan di Maluku, menggalang aliansi dengan kesultanan lain, termasuk musuh bebuyutannya, Tidore. Persaingan lama dikesampingkan demi kemerdekaan. Ia memperkuat armada lautnya, membangun kora-kora, kapal perang yang mampu bermanuver lincah di perairan Maluku. Dengan kekuatan ini, ia melancarkan perang total, mengepung Benteng Castella, memutus jalur suplai Portugis 5 tahun penuh. Perang Soya-Soya, perang pengusiran Portugis mencapai puncaknya pada tahun 1925. Setelah 5 tahun terkepung, kelaparan dan putus asa, Portugis menyerah. Kemenangan atas Portugis tidak serta-merta membawa kedamaian abadi bagi Ternate. Perginya satu kekuatan Eropa justru membuka pintu bagi kekuatan lain yang lebih besar dan lebih terorganisir. Spanyol Belanda. Spanyol, yang berbasis di Filipina, melihat Ternate sebagai ancaman bagi kepentingan mereka dan sekutu mereka, Tidore. Pada tahun 1906, armada Spanyol yang besar berhasil merebut kembali Benteng Gamalama dari Ternate. Sultan Saidi berkat ditangkap dan diasingkan ke Manila. Ternate sekali lagi jatuh ke dalam cengkeraman asing. Disinilah Belanda melalui kongsi dagang VOC melihat peluang. Mereka menawarkan bantuan kepada Pangeran Hidayat, putra Sultan Saidi, untuk merebut kembali Ternate dari Spanyol. Sebuah aliansi pun terjalin. Pada tahun 1907, dengan bantuan VOC, Ternate berhasil direbut kembali. Namun bantuan ini datang dengan harga yang sangat mahal. VOC meminta imbalan monopoli penuh atas perdagangan rempah-rempah. Mereka memaksa Ternate menandatangani kontrak yang sangat merugikan, yang secara perlahan menggerogoti kedaulatan kesultanan. Ternate seolah lepas dari mulut buaya Spanyol, hanya untuk masuk ke dalam perangkap singa Belanda. Sejarah Ternate selanjutnya adalah babak panjang perlawanan dan diplomasi yang rumit. Para sultan, seperti Sultan Hamzah, Sultan Mandarsyah, harus pandai memainkan peran di antara kekuatan-kekuatan besar. Meskipun kekuasaan politiknya perlahan meredup di bawah tekanan kolonialisme, warisan Kesultanan Ternate tidak pernah benar-benar pudar. Jejaknya tertanam kuat dalam DNA bangsa Indonesia. Ternate adalah bukti hidup bahwa Nusantara telah menjadi bagian dari panggung global jauh sebelum nama Indonesia digaungkan.
Kisah para sultannya, terutama Sultan Ba'abullah, menjadi inspirasi tentang kepahlawanan, kedaulatan, dan semangat anti-kolonialisme. Mereka mengajarkan bahwa dengan persatuan dan strategi yang cerdas, kekuatan sebesar apapun dapat dilawan. Semangat ini adalah api yang terus menyala hingga perjuangan kemerdekaan Indonesia di abad ke-20. Warisan Ternate juga terlihat jelas dalam kekayaan budaya. Arsitektur benteng-benteng peninggalan Portugis, Spanyol, dan Belanda yang masih berdiri kokoh hingga hari ini adalah museum hidup yang menceritakan kisah perebutan pengaruh di masa lalu. Istana Kesultanan Ternate yang megah menyimpan artefak-artefak berharga, termasuk mahkota berambut yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Tradisi tarian seperti Legu Salai dan upacara adat terus dilestarikan sebagai penjaga identitas dan memori kolektif. Bahasa Ternate bahkan pernah menjadi lingua franca di sebagian besar wilayah timur Nusantara. Secara geopolitik, Ternate mewariskan konsep negara maritim yang kuat. Hari ini, 26 Agustus 2025, saat kita menatap masa depan, jangan pernah lupakan pelajaran dari Timur.